Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita, Tuhan menjaga hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika kita membaca ayat ke-23 bagian B daripada pasal 49 dari kitab Nabi Yesaya ini, maka di sana dicatat hal yang demikian. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ayat ini saudara-saudara mau menegaskan kepada kita bahwa Allah sangat-sangat serius di dalam mengasihi kita. Ia tidak tanggung-tanggung menyatakan kebesaran cintanya kepada kita. Dan karena itu ia tidak tega melihat kita dipermalukan oleh dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar, begitu dahsyat kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dipermalukan. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya banyak orang Kristen yang mengerti akan kebenaran firman ini. Bahwa ketika kita berharap, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada berkat yang luar biasa disediakan Tuhan bagi orang yang setia menanti Dia. Ada berkat yang melimpah. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup, bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Namun fakta berbicara bahwa kita tidak pernah serius menantikan Tuhan. Ketika pertolongannya belum datang kepada kita, begitu cepatnya kita menyerah, dan begitu cepatnya kita berpaling dari Dia. Mengapa? Karena kecenderungan kita yang mau serba cepat, kecenderungan kita yang mau serba instan. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 saudara-saudara dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi apa yang diucapkan oleh Tuhan, firman yang diucapkan oleh Tuhan, janji yang diucapkan oleh Tuhan yang berisi berkat, itu menanti saatnya. Sama seperti seorang petani yang menabur benih. Tidak serta-merta begitu ia menabur, ia mendapatkan hasil yang melimpah. Butuh kesabaran untuk menanti. Sebab ada proses yang akan dilalui dari sebuah benih untuk mengalami pertumbuhan. Pun demikian dengan segala doa dan harapan kita. Tuhan gampang saja untuk memberi jawaban. Tuhan bisa saja seketika kita meminta, seketika itu juga Tuhan memberi. Bisa. Tidak ada yang mustahil baginya. Tetapi Tuhan tidak suka dengan cara-cara yang instan. Perlu proses bagi setiap kita untuk belajar memberi ruang bagi Tuhan agar kuasanya bekerja. Itu yang dikatakan oleh Habakuk pasal 2 ayat 3. Sehingga saudara-saudara ketika kita membaca kitab Habakuk, Habakuk menuliskan puisi yang sangat indah, sekalipun banyak orang mengatakan nyeleneh. Puisi orang gila. Ia mengatakan sekalipun kambing domba, lembu sapi, terhalau dari kandang, aku akan tetap memuji-muji Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, aku akan tetap memuji Tuhan. Mengapa?
Karena apa yang Tuhan firmankan kepada umat tidak akan pernah dibatalkan. Sekali Tuhan berfirman, firman-Nya akan tinggal. Dan apa yang difirmankan Tuhan kepada umatnya, itu juga yang akan dihasilkan. Yakni berkat dan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, mari kita yakini bahwa janji Tuhan itu pasti. Tuhan tidak akan pernah berdusta. Segala sesuatu yang diucapkan itu akan digenapi. Tidak ada yang tidak akan digenapi. Kepada bangsa Israel ketika mereka sudah mendiami tanah Kanaan, Yosua berkata bahwa semua yang dikatakan Tuhan kepada kamu, tidak ada satupun dari yang dikatakan itu tidak digenapi. Tetapi yang diperlukan dari orang percaya adalah kesetiaan dalam menanti pemenuhan janji itu. Dan bagi saya secara pribadi, saudara-saudara, ketika saya meminta kepada Tuhan dan ternyata Tuhan belum mengabulkan permintaan saya, itu bukan berarti bahwa doa saya nyasar ke tempat yang lain. Itu bukan berarti bahwa doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang saya minta kepadanya. Yang pasti, Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Dan Dialah yang berhak untuk menentukan waktu bila manakah janji itu digenapi. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Artinya apa? Waktu itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Waktu itu ada di dalam kendali Tuhan. Waktu itu ada di dalam otoritas Tuhan. Yang pasti Tuhan telah berfirman kepada umatnya bahwa aku akan menyelamatkan kamu. Bila mana hal itu terjadi, itu tidak ditentukan oleh maunya kita, tetapi oleh maunya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam ayat ini sangat jelas. Pada waktu Tuhan melakukan penyelamatan, itulah yang terungkap dengan gamblang di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ketika Tuhan melakukan penyelamatan, dan itu dilihat oleh bangsa Israel, mereka menjadi heran atas perbuatan itu. Mereka seperti orang-orang yang baru terbangun dari tidur. Seperti bermimpi. Coba perhatikan, saya bacakan ayat 1 sampai ayat 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ini penggenapan dari apa yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Mazmur 126 mencatat penggenapan itu. Karena itu saudara-saudara, terlebih khusus bagi saudara-saudara yang mendapatkan pelayanan ibadah rumah tangga. Sesulit dan sesukar apapun tantangan persoalan yang kita hadapi dalam hidup, dan tiada henti pula kita menyampaikan permohonan kita lewat doa dan harapan kepada Tuhan. Namun sampai saat ini jawaban dari Tuhan belum kita dapatkan. Jangan pernah meragukan akan janjinya. Jangan pernah meragukan akan apa yang Ia sudah firmankan. Mari kita bangunkan keyakinan kita, kalaupun saat ini kita belum mendapatkan jawaban. Saya percaya, saudara-saudara harus percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pohonkan kepadanya. Percayalah,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus menjaga kita dan akan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.